1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari saudara saya undang kita berdiri semuanya, main keyboard standby. Haleluya. Cari posisi saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Saya mau coba pindah ke belakang ini. Belakang duduk. Pak boleh sini. Korintus 5 ayat 18 tadi mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adalah kehendak Tuhan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, salah satu bukti orang punya iman itu kuat adalah kalau dia mampu mengucap syukur apapun keadaan yang sedang terjadi. Bukti iman adalah kemampuan bersinergi antara roh, jiwa, dan tubuh untuk mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kebanyak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Nah, di dalam tindakan saya, tindakan saudara untuk menyatakan ucapan syukur itu dari sisi kata bendanya, ucapan syukur, dari sisi kata kerjanya, mengucap syukur. Jadi saya sedang menuju kepada tindakan kata kerjanya. Kapan waktu kita mengucap syukur, itu apa dampaknya bagi saudara dan saya? Saya yakin saudara sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Bilang haleluya. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus ingat bahwa mengucap syukur adalah karakter dari Kristus. Kristus punya karakter adalah ia selalu ucap syukur, walaupun tidak ada dalam hidup Yesus yang tidak lancar-lancar, tidak ada dalam hidup Yesus yang ada masalah, tidak ada dalam hidup Yesus yang ada yang namanya trouble. Selalu Yesus ada dalam damai sejahtera. Yesus selalu ada dalam sukacita. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya ini teladan yang harus kita ikuti. Dan Tuhan bilang lewat Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata mengucap syukur kita sudah pernah dengar dari kata eukaristeo, kata kerjanya. Eukaristeo, ekaristi, sudah pernah dengar? Ekaristi. Eukaristeo. Eukaristeo artinya satu, grateful to God, berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, pleasing God, berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, mindful of the benefit of God, kesadaran penuh sampai menghitung-hitung semua berkat-berkat kebaikan yang Tuhan beri atas hidup kita. Jadi yang pertama berterima kasih, yang kedua adalah menyenangkan Tuhan, dan yang ketiga adalah hitung apa yang Tuhan sudah beri, jangan hitung apa yang Tuhan belum beri. Haleluya. Jadi kekuatan pertama, ucapan syukur itu memberi kita kekuatan untuk menerima apapun yang Tuhan buat yang kelihatan tidak baik sekarang di mata kita. Kekuatan ucapan syukur itu memberi kita tenaga untuk menerima apapun yang Tuhan buat yang kelihatan tidak baik di mata kita saat ini. Haleluya. Saudara mau bilang terima kasih kepada Tuhan? Katakan terima kasih kepada ada dasar diri. Haleluya.
Satu kali ada seorang pasien di Amerika Serikat. Selama berbulan-bulan ia di rumah sakit, dia tidak kunjung sembuh. Sampai ia mendengar satu kalimat dari Tuhan mengatakan begini, engkau selama ini di sini, engkau tidak sekali saja, sekalipun, atau tidak pernah sekali engkau mengatakan, terima kasih Tuhan, untuk apa yang Tuhan buat. Saudara-saudara, kita mengerti tidak mengerti, Tuhan selalu tetap baik. Haleluya. Kita paham, kita tidak paham, kita paham atau tidak paham, Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Jadi dalam konteks kita anak-anak yang sedang bertumbuh jadi dewasa, apa yang Tuhan buat selalu adalah yang terbaik. Dan kebaikan Tuhan pada titik awal memang kadang-kadang tidak dapat nampak di mata kita yang terbatas ini, tidak dapat nampak di mata kita yang tak bisa melihat semuanya, karena yang kita lihat hanya dimensi fisikal. Tetapi ada dimensi spiritual, non fisik yang Tuhan sedang kerjakan, yang bagi seorang Ayub dia belum tangkap pada hari waktu dia mengalaminya, bahkan istrinya. Ayub 1 ayat 21, mohon bantuan yang bisa membaca. Ayub 1 ayat 21 dan Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Silakan bergantian Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Pujian tadi apa ada? Ya Allah baik. Ya Allah. Sambil tunggu membaca. Ya terpujilah nama Tuhan saat mana ketika semua anak Ayub meninggal. Terpujilah nama Tuhan saat mana saat semua unta dari Ayub dirampok. Terpujilah nama Tuhan saat mana saat semua kambing dombanya itu disambar petir. Pada hari yang sama, belum selesai satu melapor, yang lain sudah menyusul. Jadi masalah beruntun susul menyusul datang kepada Ayub, dan Ayub dari sisi sebagai seorang manusia, dia tidak sanggup menerima kenyataan pada hari yang sama seluruh harta. Sudah minta maaf info, orang terkaya di zaman itu, Ayub itu diduga hidup sesama dengan Abraham, dan kekayaannya saking kayanya, karena kaya waktu itu satu mobil Innova setara dengan satu ekor onta misalnya. Jadi beribu-ribu yang dia punya. Dalam sehari Tuhan izinkan diambil daripada Ayub. Bahkan anak-anak yang dia kasih, sudah tahu anaknya ada berapa? 10. 3 wanita, 7 pria. Dalam sehari meninggal dunia. Belum pernah saudara melihat mayat 10 kan? Di hadapan orang tua melihat mayat 10, kecuali waktu di tsunami. Tapi pada kenyataan itu Ayub mengatakan dengan satu sikap mengucap syukur. Dia mengatakan, Yehova Nathan, Yehova Laka, terpujilah nama Tuhan. Syukur pada Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dan telanjang pula aku akan kembali. Siapa yang akan pulang ke rumah Bapak nanti membawa handphone? Tidak ada. Ada satu opak di Tomohon, saking dicintai oleh cucunya, waktu opak meninggal, di peti dimasukkan handphone. Pada hari ketiga, cucunya coba telepon, dan telepon itu menjawab, nomornya ada, hubungi, sedang sibuk. Opanya itu sudah mati. Masih saudara-saudara mau dihubungi dengan menaruh handphone. Saudara, saya lihat ada ibu yang meninggal ditaruh sendal 2 par, ya, ditaruh Alkitab supaya apa? Bisa membaca di sana.
sudah tidak bisa membaca, sudah tidak bisa jalan-jalan. Jadi apapun yang ditaruh hanyalah sebuah penghormatan. Tetapi saya ingatkan saudara-saudara, pada waktu Ayub mengalami ini, bukan cuma itu, sekujur tubuhnya ditimpa oleh sakit yang sampai harus menggaruknya pakai beling pecahan botol supaya terpuaskan garuk rasa gatal yang sangat mengganggu. Bahkan saya pakai kata bahkan karena ada tingkatan lebih tinggi lagi yang terjadi pada hidup Ayub. Perempuan yang bernama istri Ayub yang tidak disebutkan namanya, 2 pasal 2 ayat 9 sampai 10. Silakan pasal 2 ayat 9 sampai 10. Haleluya. Firman Tuhan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesembunyian itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Masih bertekunkah engkau dengan imanmu? Masih bertekunkah engkau dengan perjuangan imanmu? Masih bertekunkah engkau dengan pelayananmu? Setelah semua yang engkau kumpulkan bertahun-tahun ini sirna dalam sehari, bagaikan panas setahun dihapus oleh hujan sehari, masih bertekunkah engkau setia pada Tuhan? Ayub punya istri ini saudara, bahkan mendesak dia lagi, kutukilah Allahmu yang tidak peduli dengan hidupmu, kutukilah Allahmu yang tidak menjaga hidupmu, kutukilah Allahmu yang ternyata teledor, dan matilah engkau. Barangkali seperti itu tekanan yang dialami oleh Ayub. Saudara, kalau punya banyak masalah, bersyukur masih punya istri yang mendukung. Katakan amin. Masih istri bilang, Pak kuat saya. Tapi kalau dapat istri rupa istri Ayub, darah Tuhan tolong. Sota jatuh tertimpa tangga, tetap berojek lagi. Jadi ini hidup memang lengkap dan sangat beralasan untuk Ayub bilang, aduh, telah kita begini. Keadaan Ayub, saudara-saudara, adalah keadaan di mana dia tidak dapat melihat seluruh episode hidupnya, bukan? Karena nanti ada pada bagian akhir, dia tidak tahu di bagian akhir. Tetapi ia tetap menjaga mulutnya, berjaga-jaga dengan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sanggupkah saudara ketika ada masalah berat, saudara masih berkata, terpujilah nama Tuhan? Dan waktu saudara mengatakan terpujilah nama Tuhan, itulah kekuatan yang saudara dapatkan dari namanya Thanksgiving. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan, dan saudara diberi kekuatan untuk menerima apa yang Tuhan buat yang belum kelihatan baik di starting pointnya, di titik awalnya belum kelihatan baik, tapi selamanya Tuhan selalu baik. Kecuali kita yang berubah setia, maka kebaikan Tuhan akan meninggalkan kita. Tetapi selama kita setia, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya saudara-saudara mengucap syukurlah walaupun apa yang Tuhan buat, izinkan maksud saya, itu belum kita mengerti sekarang. Belum kita lihat gambar utuhnya seperti puzzle. Betul puzzle? Yaitu gambar sepotong-sepotong yang dirangkai. Kalau saudara tahu gambar besarnya, kalau saudara tahu gambar utuhnya, maka saudara tidak akan kecewa dengan gambar sepotong yang belum jelas. Katakan amin. Jadi saya yakin saudara-saudara, dari ucapan syukur yang kita lakukan selama ini dan momen hari ini dari sana atau dari situ, itu datang kekuatan untuk kuat menerima apapun yang Tuhan buat yang masih kelihatannya tidak baik di mata kita pada waktu-waktu awal terjadi proses Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Yesus. Coba mana kita sinar kita. Pegang mic. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah.
Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada saat semuanya hilang dari hidupnya, saat semuanya tidak ada lagi di tangan, saat semua orang yang dia kasih, anak-anaknya khususnya, itu mengalami sesuatu yang sangat-sangat memilukan hati. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah salah. Katakan, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Jadi Ayub, saudara-saudara, kalau kita lihat skenario besarnya, ini gara-gara iblis. Waktu Tuhan bilang, kamu ditanya, iblis kamu dari mana? Saya dari keliling-keliling Tuhan. Keliling-keliling kemana? Ya, keliling-keliling dunia. Apa kamu lihat hambaku Ayub? Aku lihat dia. Tapi dia itu saleh hanya gara-gara engkau memberkati dia. Dia itu saleh hanya karena engkau menaruh pagar di sekelilingnya. Dia itu saleh karena doanya selalu didengar. Dia itu saleh karena. Kemudian Tuhan bilang, kalau begitu cobalah. Lihat, semua yang ada padanya diambil. Saudara-saudara, di Ayub tidak tahu ini cerita di sorga atau cerita di alam sana. Tetapi Ayub mengalaminya. Tetapi puji Tuhan, kuasa ucapan syukur dari Ayub membuat akhirnya saudara-saudara, apa yang ia tidak lihat hari ini, kemudian nanti ia lihat ketika ia dipulihkan 2 kali lipat. 1000 hilang bisa datang 2000. Berkat bisa hilang hari ini oleh karena sesuatu dan lain hal, tetapi oleh karena kita tetap bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengembalikannya 2 kali lipat daripada apa yang telah pernah hilang dari saudara dan saya. Saya mau tegaskan secara negatif, jangan bersungut. Tidak selalu ringan hidup ini, tapi jangan bersungut. Katakan pada diri sendiri, saya tidak mau bersungut. Haleluya. Karena bersungut atau bersyukur adalah pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau pilih bersyukur hari ini. Kita mau pilih tidak bersungut. Maksud saya, aku mau pilih bersyukur hari ini dan tidak bersungut. Karena apa? Saya tahu bahwa lewat tindakan mengucap syukur, ternyata di sana ada kekuatan untuk memahami apa yang Tuhan buat yang hari ini saya belum paham. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur yang pertama tadi memberi kita kekuatan menerima apa yang kelihatan kurang baik di awal ketika Tuhan membentuk kita. Yang kedua adalah ucapan syukur memberi kekuatan untuk menerima keadaan diri sendiri sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang tidak bisa bersyukur karena melihat diri dengan membanding pada orang lain. Sudah bersyukur tentang hidup saudara? Sudah mau bersyukur tentang apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup saudara? Rambutmu, model hidungmu, saudara punya tinggi badan, besar badan, kecil badan, warna kulitmu, semua Tuhan yang rancang, semua Tuhan yang buat, dan tidak ada yang kebetulan. Saudara bayangkan, saudara hidup saudara ada 2 lubangnya. Saya bersyukur ada 2 lubangnya. Kalau cuma 1, bagaimana? Ada hidup yang Tuhan ciptakan itu menghadapnya kemana? Menghadap ke bawah. Haleluya. Dan saudara bayangkan kalau saudara jalan di hujan lebat, saudara punya hidup menghadap ke atas, maka saudara akan mengalami kelelep atau malaise. Jadi apa yang Tuhan buat hari ini kita patut syukuri. Katakan amin. Haleluya. Jadi ketika kita ada dalam keadaan di mana kita tidak memiliki sesuatu untuk disyukuri karena kita membanding-banding dengan orang lain, mari kita lihat Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 18. Mazmur pasal 139. Ucapan syukur memberi kita kekuatan untuk menerima keadaan diri sebagaimana Tuhan cipta kita. Mazmur 139 ayat 13 mulai sampai 18 sampai di kata kejadianku dahsyat dan ajaib. Haleluya. Silakan. Boleh membaca terus, silakan.
supaya tidak saling menunggu. Sudah tetap semangat, katakan haleluya. Haleluya. Ya, lanjut. Firman Tuhan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Ya. namun aku dalam kandungan ibuku. Ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Ajaib apa yang kau buat, Ya. dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Ya. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Haleluya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Ya. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Ayat 19. 18 saja sudah. Terima kasih. Ayat berapa ada tulis kejadianku dahsyat dan ajaib? Ayat berapa? 14. Saudara katakan bersama saya, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadian dahsyat dan ajaib ini adalah satu pernyataan secara puisi, secara puitis. Mazmur mengatakan tentang bagaimana Tuhan mencipta dirinya. Saudara tahu bahwa Daud punya tinggi di bawah rata-rata karena dia pendek, agak pendek, dan dia punya kakak-kakak itu tinggi, tegap, besar, tapi Daud agak kecil. Tetapi Daud melihat bahwa kejadiannya adalah dahsyat dan ajaib. Jadi saudara bersyukur tentang apa yang Tuhan telah ciptakan tentang tubuhmu. Katakan amin. Tuhan juga menciptakan tentang jiwamu, yang mentalnya ada yang kolerik, yang plekmatik, yang sanguin, dan lain-lain. Itu hanya pelebelan. Tapi yang sebenarnya semuanya Tuhan cipta kita, semuanya baik. Haleluya. Dan kalau Tuhan bilang baik, waktu Tuhan cipta manusia, Tuhan bilang baik, tidak ada orang yang berhak bilang tidak baik. Hanya tidak baik adalah persepsi saya, persepsi saudara. Karena ada seorang yang bernama, saudara masih ingat, ada seorang yang tanpa kaki, tanpa tangan, namanya Nick Vujicic. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia seorang pemberi motivasi yang luar biasa, kelas wahid, nomor 1, mungkin nomor berapa saya tidak tahu. Tetapi orang secacat itu masih bisa pede, masih bisa percaya diri. Bagaimana dengan saudara yang lengkap? Katakan amin. Jangan sayang diri, jangan berpesta sayang diri, dan belajarlah menerima apapun yang Tuhan buat. Mengenai warna kulit saudara, apapun asal usul kita, berat badan kita jangan pernah digumuli. Haleluya. Jangan pernah dijadikan masalah. Haleluya. Karena gen-gen kita berbeda-beda. Ada orang sudah makan banyak tetap langsing. Ada orang cuma telan ludah naik badan. Haleluya. Jadi kita tidak boleh stres dengan keadaan tubuh kita. Karena apapun yang Tuhan rancang di hidup kita, semuanya selalu baik. Haleluya. Ada seorang pengusaha di Pulau Bali, dia minta maaf, hidungnya agak pesek. Kemudian karena dia pesek, dia tidak terima karena dia punya banyak uang. Dia pergi operasi di Jepang. Dan ketika ia pulang, saudara berhasil, hidungnya jadi mancung. Tetapi efek sampingnya yang masalah. Sementara efek sampingnya, setiap 10 menit lidahnya keluar sendiri. Apa artinya saudara hidup mancung tapi lidah keluar seperti biawak, seperti soa-soa setiap menit? Karena kita harus belajar menerima apapun keadaan hidup kita. Jangan banding dengan orang lain, jangan banding dengan ciptaan yang lain. Karena kita spesifik di mata Tuhan. Ciptaan yang Tuhan cipta atas kita semuanya spesial dan tidak ada yang kurang. Karena begini saudara-saudara, ada orang, maaf ya, dia kalah yang di kepala. Maksudnya sudah mengerti ya. Tapi tajam di mata. Haleluya. Ada orang menang di kepala, menang di mata, kalah di gigi. Haleluya, so sibuk semua. Ada orang hebat di rambut, hebat di mata, hebat di mulut, hebat di gigi, kalah di tulang.
Tulang supi semuanya. Haleluya. Saudara, apapun keadaan kita, pasti ada bagian seperti nanti saya jelaskan sebentar. Apapun keadaan kita, karena terlahir di bawah dosa, maka ada bagian dari kita yang kurang. Dan kurang itu bukan alasan untuk kita marah. Amin. Bukan alasan untuk kita bersyukur. Tetapi apapun itu, mari kita lihat bahwa kalau memang kita kurang, maaf saudara, orang buta telinganya tajam. Ketajaman telinga orang buta lebih tajam daripada telinga-telinga normal. Itu sebabnya kita perlu bersyukur apapun keadaan. Saya lihat orang buta, mereka enjoy. Saya kalau lewat di sebelah Gunung Langit, saya sering lihat mereka. Cuma ada satu opak yang buta, dia dulu baku jajan dari orang. Dia sebar rokok, meminta-minta. Barangkali dia cuma berapa kasih anak. Mari yang kita bisa sekarang yang buta-buta ini. Dorang saudara-saudara, saudara togoh tidak togoh tetap dorang begini. Saudara beri tidak beri, mereka begitu percaya diri dan mereka tidak terkurung dalam rasa sayang diri. Jadi kalau kita ini ada masalah, masih bersyukur kita bisa melihat. Katakan haleluya. Saya bersyukur saya masih bisa melihat. Sehebat-hebatnya saya kalau saya sudah tidak bisa melihat, membaca sudah susah, harus dituntun orang. Tapi kalau saya bisa lihat, saya bisa mendengar, luar biasa. Semua adalah karena Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur, dan kalau kita bersyukur, kita bisa menerima masing-masing kita, saudara-saudara. Kalau dari sisi kesehatan, ada saudara punya mata bagus, tapi dari sisi kesehatan, minta maaf, kuat, sehat, tetapi minta maaf, agak ambeien. Haleluya. Ada ambeiennya bagus-bagus, tetapi sesak nafas. Haleluya. Nafasnya bagus-bagus, tetapi gatal-gatal. Jadi semua bagian dari tubuh kita ada masalah, tetapi bukan alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena Tuhan selalu baik bagi kita. Jadi ada bagian dari hidup kita yang harus kita syukuri. Karena ada orang yang gini, tapi warna kulit ini, saudara-saudara, ada yang punya warna kulit yang agak gelap, pengen lebih terang, ya. Ada banyak vitamin sekarang kan. Tapi apapun keadaan, Tuhan punya maksud menciptakan warna kulit kita. Satu kali ada 3 orang mengisi aplikasi. Pada catatan di situ ditulis kulit sawo matang. Oh, sawo matang. Yang satu kuning langsa. Orang Tagulandang bilang, kita apakah? Kondisi salah Tagulandang. Kenapa? Dia pikir menurut apa buah warna kulit. Cuma gambar sawo matang, kuning langsa, salah. Pada yang pria besar yang buruk itu, kalau dia tulis, kadang dong siapa? Karena warna kulitnya hijau. Jadi saudara, apapun warna kulit saudara, jangan disesali. Haleluya. Jangan disesali, biarlah dibedaki. Amin. Haleluya. Karena apa? Saya lihat kalau warna kulit itu, kalau warna kulit putih, orang bilang semakin putih semakin cantik. Relatif. Haleluya. Sebab kalau semakin putih semakin cantik, maka orang Afrika tidak ada yang laku. Betul? Karena ketertarikan bukan berdasarkan warna kulit, tapi berdasarkan sense of love. Jadi ketertarikan bukan warna. Sebab kalau warna kulit putih yang cantik, maka yang paling cantik adalah yang mayat yang sudah putih semuanya. Katakan amin. Jadi saudara, jangan kecewa dengan keadaan fisikmu, tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita dan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Haleluya. Yang ketiga, ucapan syukur memberi kekuatan untuk menerima kasih karunia menurut takaran yang Tuhan atur untuk kita. Saudara mengerti maksud saya? Saudara perlu tahu bahwa ada doa yang saudara minta, Tuhan akan jawab. Cukuplah kasih karunia untuk. Cukuplah kasih karunia untuk kamu. Mari kita lihat ayatnya, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10.
Silakan. Firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, 3 kali, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Ya. sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yes. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Yes. Saudara, ayat yang terakhir itu jangan salah terjemahkan ya. Saya kalau lemah, saudara masuk gereja, saudara berdoa. Pada waktu itu aku rasa kuat. Bukan gitu. Maksudnya dalam hal ini ada bagian yang kita sudah gumuli bertahun-tahun dan minta berkali-kali. Orang sekelas Paulus kalau berdoa, mana doanya tidak dijawab, ya? Orang sekelas Paulus kalau meminta jauh daripada dibanding kita kalau berdoa. Karena Paulus total hidupnya bagi Kristus, hidup bagi Kristus, mati bagi Kristus bagi dia. Nah, kalau dia berdoa, otomatis tingkat kemungkinan jawaban itu lebih besar dia daripada kita. Ya, kalau dari segi pengabdian pelayanannya. Tetapi ada bagian dari hidup Paulus yang ia sendiri minta sampai 3 kali. 3 kali ini menunjukkan bahwa ia serius memintanya sampai 3 kali, tetapi Tuhan menjawabnya, cukuplah kasih karunia kepadamu. Kenapa? Ternyata bagian daripada apa yang diderita oleh Paulus adalah alat kontrol untuk dirinya. Haleluya. Kenapa disebut alat kontrol? Bagaimana tidak jadi besar kepala? Bagaimana tidak menjadi hebat dan kita bisa memuji diri sendiri? Kita terjebak dalam berbangga secara duniawi. Kalau kita seperti seorang Paulus yang gelarnya doktor, gelarnya saudara-saudara profesor, murid Gamaliel, anggota Sanhedrin, anggota majelis agama, orang ahli Taurat, titik koma atau yod dan yota dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani itu dikuasai dari Kejadian sampai Wahyu oleh Paulus. Bahkan 13 kitab di Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Tidak ada Kristen yang tidak kenal Paulus. Padahal dulunya dia adalah seorang yang sebaliknya. Tetapi oleh karena kasih karunia, dia minta kasih karunia, dia dipakai oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Beda dengan Petrus, khusus untuk Israel. Tetapi ada doa yang dia mintakan kepada Tuhan. Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku untuk kamu. Karena apa? Karena ternyata, katakan ternyata, ada bagian di hidup kita yang Tuhan izinkan tetap harus kita pikul, yang namanya pikul salib. Ada bagian dari hidup kita yang harus kita jalani, yang namanya alat kontrol untuk saudara dan saya. Alat kontrol apa? Untuk membuat kita, saya kalau ingat kelemahan fisik saya, maka tidak ada alasan untuk berbangga secara duniawi. Saya tidak punya alasan untuk berbangga bahwa ini karena saya, karena semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ibu Gembala, kalau bukan karena Tuhan, ini kaki ini sudah bergumul dengan berbagai cara, masih diizinkan Tuhan sampai hari ini menjadi beban. Tetapi saya percaya itu ada maksud Tuhan, supaya Tuhan punya nama dipermuliakan lewat hidup kami, supaya lewat apa yang diderita oleh Paulus, seperti ada duri di dalam kelopak matanya, yang setiap kali dia berkedip, saudara, mata bagian dalamnya tertusuk oleh duri itu dan sakitnya luar biasa. Tetapi kalau itu berguna untuk mengontrol kita, maka kita akan mensyukurinya. Katakan amin. Kita mensyukuri. Saudara punya pergumulan mungkin beda-beda. Saudara hebat semuanya, tapi sudah punya anak yang bermasalah. Saudara hebat semuanya, tetapi saudara memiliki pergumulan dengan suamimu, istrimu, dalam hal bukan dosa, tapi dalam hal kekurangan. Dan kalau saudara lihat dari sisi iman, itu harus disyukuri. Katakan amin.
Kita mensyukurinya karena kita tahu kita tidak hitung hanya apa yang Tuhan tidak jawab, tetapi kita hitung apa yang Tuhan sudah jawab selama ini. Katakan haleluya. Lebih banyak yang Tuhan jawab daripada yang Tuhan tidak jawab. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau mau bersyukur, jangan hitung yang tidak ada. Amin. Kalau mau bersyukur, jangan hitung yang belum dijawab, tapi bersyukur hitung apa yang Tuhan sudah jawab. Haleluya. Saudara, sedikit informasi tanpa bermaksud mendiskreditkan Paulus. Masih di poin 2 saya balik sedikit. Paulus kalau mau bersungguh, Paulus punya badan agak pendek, kepalanya botak, dan matanya minta maaf agak juli. Jadi kalau kondisi fisik Paulus bafoto selfie, kesiangnya percaya diri dia mental dia B. Tapi saya percaya bukan itu ukurannya. Katakan amin. Ukurannya adalah kasih karunia bagi Paulus berlimpah-limpah, hikmat berlimpah-limpah, urapan berlimpah-limpah. Bahkan yang hebat, dia serupa Kristus. Ini yang menjadi kebanggaan Paulus. Yang ketiga tadi, bahwa takaran yang Tuhan sudah takar untuk kita, saudara-saudara, jangan dipaksa, ya. Jangan saudara paksa. Karena ucapan syukur ini adalah memberi kita kekuatan untuk menerima bagian-bagian dari hidup kita yang Tuhan masih tahan untuk tidak jawab. Haleluya. Saya percaya kalau soal tanah gereja, rumah gereja, bangunan, kalau Tuhan masih tahan, itu semua tergantung Tuhan. Dan kalau Tuhan beri, Tuhan beri pada waktunya Tuhan, bukan pada waktu saya dan pada waktu kita. Dan kalau Tuhan beri, maka segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya. Belajar terus bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat, ucapan syukur yang keempat, memberi kekuatan. Katakan memberi kekuatan untuk menerima kenyataan. Oh, ini kenyataan, saudara, bahwa jalan hidup kita dengan jalan Tuhan berbeda. Jalan hidup saudara dengan jalan hidup Tuhan berbeda. Jadi kalau kita mau jalani hidup seperti ini, maka satu-satunya jalan kita hanya bisa bersyukur pada Tuhan. Sebab dengan bersyukur maka kita mampu menerima kenyataan itu. Saudara pengen sukses, haleluya. Saudara pengen diberkati, katakan amin. Tapi Tuhan, lihat ya, Tuhan punya jalan agak berbedanya di mana? Saudara dan saya pengen diberkati, tetapi Tuhan lebih dulu bilang, aku pengen kamu terbentuk. Bedanya Tuhan dengan kita. Tuhan, kita mau kita sukses, tapi Tuhan mau kita diproses dulu. Ini perbedaan yang sangat sulit diterima. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Kita mau naik saudara, tapi Tuhan bilang orang yang mau naik harus turun. Yes, haleluya. Saya percaya saudara jalan Tuhan kadang tak bisa dimengerti. Ada coba C. Jalanmu tak terselahi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Hati kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Haleluya. Firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Yesaya 12 ayat 1. Rancangan Tuhan
dibaca, rancangan Tuhan sejauh langit dari bumi. Bedanya, kita pengen sukses, tapi Tuhan pengen kita diproses. Kita pengen jadi besar, tapi Tuhan pengen kita jadi hamba, agar dari hamba itu kita jadi besar. Amin. Saya 12 ayat 1. Firman Tuhan pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Siapa di antara kita yang pengen murka Tuhan? Tidak ada. Tapi dalam pembentukan Tuhan bawa Israel 70 tahun di Babel, pembentukan yang tidak bisa diterima secara daging. Dan dia mengalami, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami. Tetapi Yesaya 12 mengatakan, aku bersyukur karena murkamu memang ada, tapi murkamu surut. Oleh karena apa? Jalan Tuhan bagi Israel waktu itu harus dibentuk 70 tahun. Saudara ingat, pada waktu 12 pengintai, 10 bawa berita negatif, 2 bawa berita positif. Itu Tuhan bilang, karena bangsa ini oleh sebab 10 orang tadi telah bersungut-sungut, maka bangsa ini akan dibawa berputar-putar selama 40 tahun. Saudara, mengikuti jalan Tuhan tidak mudah. Tapi ketika mereka bilang, ya kami sudah salah, sekarang kami tidak lagi mau bersungut, sekarang kami mau maju. Tuhan bilang tidak, silakan kamu maju. Waktu mereka maju berpaksa dengan kehendak sendiri, mereka dikejar oleh orang-orang Amalek dan lain-lain. Mereka dipermalukan. Tuhan bilang, kamu yang memilih jalan sendiri. Setelah aku kasih jalan saya, kamu pilih jalan kamu. Sekarang akibatnya, kamu harus berputar-putar menurut rancanganku. Kamu pilih lagi jalan kamu, sehingga kamu mati binasa oleh bangsa-bangsa di sekitar itu. Saya ingin sudah mengerti jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Sekali lagi, jalan Tuhan adalah jalan yang tidak ada lawannya. Karena ketika Israel di padang gurun, mereka melewati masa kesukaran, tetapi hasilnya adalah the spirit of Egypt, roh Mesir itu diangkat, dikeluarkan dari mereka selama proses padang gurun. Kalau tanpa itu, coba bayangkan 2 minggu perjalanan dari tanah Goshen ke Israel, waktu Yakub ada pakai melewatinya. Kalau mereka tahu jalan pulang, waktu ada kesusahan tanah Kanaan, berapa lama mereka pulang? Haleluya. Jalan Tuhan memang tak mudah dimengerti, tapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Bagaimana kita mampu menerimanya? Mari belajar bersyukur. Kenapa Tuhan saya ada di sini? Karena jalan Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Karena rencana Tuhan. Kecuali yang dosa, ya. Tuhan tidak berencana untuk kita berbuat dosa. Kenapa Tuhan saya diproses seperti ini? Karena cara jalan Tuhan, bukan jalan kita. Ujungnya tanah Kanaan, katakan amin. Ujungnya kemuliaan. No cross, no crown. Kita mau crown, tapi kita tidak mau crossnya. Haleluya. Kita mau promotionnya, promosinya, tapi kita kadang tidak mau prosesnya. Tuhan dengan kita berbedanya di situ. Tuhan mau kita terima proses, supaya kita bisa dipromosi. Bagaimana untuk menerima keadaan itu? Bersyukur supaya kuat. Bersyukur, terima kasih Tuhan, saya mau belajar mengerti rencanamu. Katakan amin. Waktu Yusuf ada di tanah Mesir, dia tidak mengerti rencana Tuhan. Sampai saudara-saudara ia melihat ketika ia menjadi penguasa di Mesir, dia bilang pada saudara-saudaranya, memang, katakan sama-sama, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi apa yang kamu reka-rekakan terhadap aku yang jahat itu telah direkayasa oleh Tuhan untuk kebaikan satu bangsa, untuk kebaikan kita semua. Saudara-saudara, kalau kita bisa melihat ujung perjalanan, kita tidak akan bersyukur. Sekali lagi, kalau kita bisa melihat ujung perjalanan proses Tuhan, kita tidak akan bersungut hati. Haleluya. Jadi begini, dulu opa-opa, oma-oma yang usia 50 tahun ke atas, siapa yang pernah baca Koping Ho? Yang pernah baca Koping Ho? Dulu
Astaga, generasi milenial, ada Pak kalian baca Koping Ho. Saudara pada capek-capek baca sudah berjilid yang paling banyak disewa-sewakan itu jilid berjilid, lebih gampang apa? Baca DP bagian belakang tangan. Haleluya. Di bagian belakang tamak selalu apa? Balok yang untung. Di bagian tengah balok tak gulung, amin. Balok orang bikin bodoh. Tapi kalau Koping Ho baca di bagian akhir, balok menang. Haleluya. Coba lihat jalan hidup dari setiap tokoh pahlawan iman. Awal-awalnya mungkin ditertawakan orang, tetapi ujung-ujungnya penuh kemuliaan. Awal-awalnya Yesus ditolak, sekarang semua orang, semua lidah, semua lutut bertekuk lutut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi awal-awalnya kalau engkau anak Allah turunlah dari salib. Tuhan bilang bukan cuma bisa turun dari kapal dari salib, toki panganannya boleh, karena dia maha kuasa, tapi proses dia lewati. Jalan Tuhan tak selalu mudah. Kita mau jalan lebar, tapi Tuhan mau jalan sempit. Katakan haleluya. Kita mau, Tuhan mau kita disiplin, kita mau bebas. Jalannya berbeda. Tapi Tuhan tidak pernah rancang sesuatu yang salah. Karena jalan Tuhan selalu yang terbaik. Ikuti jalan Tuhan. Walaupun jalan Tuhan tidak selalu indah di mata kita, tapi selalu indah di pemandangan Tuhan. Dan ini adalah perbedaan yang harus kita syukuri. Saya tanya, bergunakah ketika saudara tidak maha tahu? Berguna. Sebab kalau ada di antara seseorang, bukan saudara, yang akan celaka besok pagi, akan dirobohi oleh tiang listrik besok pagi, bukan saudara. Dia sudah tahu bahwa besok dia menghadap tiang listrik mau mati. Betapa siksanya dia malam ini, bukan? Betul? Kalau saudara mau tahu, saudara makan bakso, saudara tahu ada kuman-kuman di bakso itu, betapa saudara tersiksa untuk makan. Jadi tidak mau tahu adalah sebuah kasih karunia. Untuk supaya kita bergantung pada jalan, cara dan rancangan Tuhan. Karena rancangan dan jalan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Haleluya. Rancanganmu di dalam Yesus. Memberi kekuatan untuk menerima keadaan kekurangan tanpa bersyukur. Yes. Saudara yang lagi dapat berkat minggu-minggu ini bilang haleluya. Haleluya. Saudara yang lagi berkekurangan minggu ini bilang amin. Amin. Lengkap semua ya. Kelimpahan, kekurangan sama-sama alami begitu. Tapi ketika dalam keadaan kurang, 5.000 orang mau makan, 5.000 laki-laki mau makan, belum termasuk wanita. Kalau wanita 5.000 juga, dan anak satu 5.000, berarti ada 15.000. Sementara yang tersedia hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudara sangat beralasan untuk bilang begini, seperti Filipus bilang, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Ada, tapi cuma 5 ketul roti. Tapi cuma orang 12 kulit makan. Orang ada 12 kan? Cuma 5 tidak dapat, 7 tidak dapat, habis. Karena orang Manado dan orang Yahudi sama dalam satu hal, dalam karunia makan. Haleluya. Jadi ketika dalam keadaan kurang seperti itu, apa yang Yesus lakukan? Yes, Yohanes 6 ayat 10 sampai 13.
Katakan, saya mau mengucap syukur. Karena dalam mengucap syukur ada kekuatan untuk melipat gandakan berkah. Haleluya. Jangan direnungkan kekuranganmu. Kekurangan bukan untuk direnungi, tetapi kekurangan untuk dipenuhi. Haleluya. Kekurangan materi bukan untuk direnungi, tetapi untuk dipenuhi. Haleluya. Atau diganti. Katakan haleluya. Ketika hanya ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Yohanes 6 ayat 10 sampai 13. Silakan. Lihat ayat ini luar biasa. Apa yang Yesus lakukan? Firman Tuhan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Ya. Adapun di tempat itu banyak rumput, Ya. maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Yes. kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Setelah orang makan kenyang. Bahasa Inggrisnya up to the brim, sampai di garganta. Kenyang. Kalau bahasa Melayu sampai pusat lari se. Full. Orang makan. Masih ada sisa 12 keranjang. Apa yang Yesus lakukan? Ia mengangkat roti dan dia mengucap syukur. The power of thanksgiving will be multiplied your blessing. Katakan haleluya. Berkatmu berlipat ganda. Tapi saudara jangan spekulasi ya. Terpulang di rumah kalau saudara ambil saudara petus-tus. Aku mengucap syukur karena firman mengatakan bahwa mengucap syukur ada puasa dan tus-tus berubah dalam Yesus jadi pizza. Jadi pizza. Nah, itu spekulasi. Kalau ada pesan Tuhan khusus, kalau ada orang menantang saudara, bisa nggak tus-tus jadi pizza? Kami akan bertobat satu kampung. Saya berani. Haleluya. Jadi bukan untuk spekulasi, bukan untuk cerita-cerita, untuk gagah-gagah, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada waktu Yesus mengucap syukur, waktu dibagi, kapan saudara? Kapan tuh berkat berlipat ganda? Bukan pada waktu di tangan Yesus saja, tetapi ketika dimultiplikasi, ketika dibagi-bagi. Orang tidak tahu pada saat dibagi bertambah, dan akhirnya 5.000 orang bisa makan. Bayangkan, masih sisa. Ini bukti cukup karena ada sisa. Amin. Karena sisanya membuktikan bahwa semua orang sudah makan. Jadi di dalam kekuatan mengucap syukur, dalam ucapan syukur memberi kekuatan untuk menerima keadaan kurang tanpa bersyukur. Jangan bersyukur walaupun sudah makan ikan putih, ikan darah. Kalau sudah makan ikan darah mengeluh, wah kami suka makan ikan darah. Jangan bersyukur apapun makananmu, katakan amin. Karena semua itu berkatnya tergantung Tuhan. Soal makan yang sederhana, tetapi kalau hati ada ucapan syukur, rasanya lebih daripada rasa biasanya. Katakan haleluya. Yang keenam, ucapan syukur ada kekuatan di sana. Untuk apa? Memberi kita kekuatan mengatasi rasa khawatir. Haleluya. Jangan-jangan nanti kurang. Kata khawatir adalah perasaan takut karena takut kurang. Jangan takut kurang. Saya perhatikan setiap kali ada acara, bikin kemarin lebih, jangan kaki kurang. Setelah habis acara, semua babuknya. Berarti ada 2 kali lipat. Kita malu kalau plat, ya. Tapi kalau plat juga sebenarnya bersyukur karena makanan kita enak. Haleluya. Filipi pasal 4 ayat 6. Sahabat sudah mau berakhir saudara, karena saya di sini bertahan bersyukur untuk apapun yang Tuhan buat. Filipi 4 ayat 6, perhatikan ayat ini. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala doa, permohonan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yes, haleluya.
Ucapan syukur di bagian akhir yang harus mewarnai permohonanmu dan doamu, karena itu yang akan mengatasi lawan daripada kekhawatiran. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Don't worry about everything. Apapun yang kau khawatirkan, lawan dengan ucap syukur. Saya percaya segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Katakan dengan iman, dengan bersyukur, khawatir akan pergi. Haleluya. Karena ucapan syukur adalah produk dari iman. Saat iman ada, maka khawatir pergi. Saat khawatir pergi, orang tidak bisa bersyukur. Tapi waktu kita pilih bersyukur, khawatir gone. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. D. 3M. Terima kasih Yesus. Khawatir dengan syukur dan syukur dan tergalau dengan syukur. Yang terakhir, ucapan syukur ini bagian yang sangat sensitif. Ucapan syukur memberi kekuatan untuk bertahan saat harus menderita, bukan karena kesalahan sendiri. Haleluya. Orang lain yang buat salah, orang lain yang bikin kesalahan, kita yang menanggung penderitaan. 23 Lukas 23 ayat 34. Ini bagian yang sudah perlu latihan untuk bersyukur. Karena kesalahan orang lain, kita menjalani apa yang menjadi bagian dari satu paket hukuman, tetapi kita tidak pernah menjadi penyebab dari kesalahan itu. Lukas 23 ayat 34. Ayat terakhir ini. Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya. Firman Tuhan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudara, saya yakin waktu Yesus ada di kayu salib, hatinya tetap dalam kondisi menjaga hati yang tetap mengucap syukur. Karena apa yang Bapa buat adalah baik adanya. Jadi begini, masih ingat? Katakan bersama, masih ingat? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb pada waktu Israel dihukum berjalan 40 tahun lagi, mereka kan tidak termasuk 10 pengintai yang error. Mereka termasuk 2 pengintai yang berbeda. Coba renungkan kalau saudara dan saya jadi Yosua dan Kaleb. Mereka harus berjalan 50 tahun, Yosua dan Kaleb. Padahal kan orang dua bikin salah kan? Gara-gara tahun 2 pertama 10 pemodel itu orang dua orang yang makan nafas, orang yang kena DP goro. Ada orang luar biasa, rela menderita padahal karena kesalahan orang. Luar biasa. Itu karakter Kristus. Amin. Saya pernah, tadi bukan saya mau mengumpulkan diri, anak gembala ketika saya bekerja, saya sudah bercerita. Dia baca plafon gereja di bagian luar, karena dia baca asal-asal. Nah ini cat minyak, di bawah dia ada Vespa yang kita bawa. Kalau dia cat itu Vespa biru, dia cat merah. Untuk cat minyak itu ciri di Vespa. Sudah tahu apa yang terjadi? Pemilik Vespanya, karena dia anaknya rasa ciri, dia nak memarah pada dia anak, dia berkata kita, lu diperasa. Rasa mau pulang kampung. Bukan kita yang masih ciri itu cat, kita yang dapat kena getahnya. Dan saya yang diminta untuk membersihkan cat yang jatuh di atas motor biru, cat merah di atas motor biru. Bayangkan dia penolak. Bahkan sampai waktu itu saya sempat meneteskan air mata. Kesian. Dapat saya orang-orang macam begini.
Tapi sudah mau ucap syukur. Amin. Ucap syukur ya Bapa. Ampunilah mereka, karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Capek saudara kalau keadaan seperti ini, sudah mampu atau tidak. Tapi the power of thanksgiving akan membuat saudara tegak berdiri, tetap kuat. Korban yang paling berat adalah korban apa? Hah? Perasaan atau korban disalahpahami. Korban yang paling berat korban perasaan. Ya. Sakitnya bukan di sini. Korban disalah mengerti. Dan kalau orang bisa bersyukur, saudara orang itu akan dapat kekuatan. Haleluya. Kekuatan tetap tegak. Amin. Sampai langkah terakhir. Tetap bersyukur. Karena tidak semua orang mau mengerti. Kalau semua orang mengerti, maka tidak ada masalah. Tapi tidak semua orang mau mengerti. Karena perspektif orang bisa beda. Orang melihat Yesus yang Mesias saja bisa salah. Amin. Orang melihat Yesus yang sembuhkan mereka merasa bisa negatif. Tetapi saudara, bukan itu pokok pembahasannya. Pokok pembahasannya adalah ketika Yosua dan Kaleb, bayangkan umur 40 waktu mengintai. Setelah 40 tahun berputar-putar dan tahu apa tujuannya, cuma bicara bisa waktu turun dua kan Yosua dan Kaleb turun dua, bukan juga kasih kuat turun dua ya. Dan turun dua ini tidak pernah turun bikin salah, gara-gara 10 itu buat turun dua taruh orang sini. Yosua dan Kaleb aku kasih kuat, ku coba bertahan. Dan Yosua pada Kaleb pada hari dia umur 80, luar biasa. Kekuatan 80 masih sama dengan ketika dia 40 tahun. Saya kaitkan dengan sikap hati. Tidak mungkin Kaleb dan Yosua tidak bersyukur, karena spirit yang ada waktu itu roh bersungut. Dan apa yang mereka lakukan adalah sebaliknya. Itu berarti lawan dari sungutan adalah syukur kepada Tuhan. Saudara mau kuat, tetap bersyukur ketika disalahpahami, ketika kita tidak dimengerti, karena itu adalah teladan yang Yesus berikan. Di dalam kekuatan itu mengucap syukur ada 3 hal. 1, berterima kasih untuk apapun yang Tuhan buat. 2, berusaha apapun yang Tuhan buat, kita menyenangkan Dia. Haleluya. Dan yang ketiga, hitung yang Tuhan sudah beri. Jangan hitung apa yang Tuhan belum beri. Hitung yang Tuhan sudah buat. Jangan hitung yang belum datang. Katakan amin. Karena dengan begitu kita akan makin kuat, makin tegar. Karena Tuhan Yesus baik. G, ya Allah baik. Allah, mari berdiri bersama.